Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika. Dengan materi pembahasan contoh soal PAS 1 untuk kelas 8. Sudah siap? Kita langsung ke soal nomor 1. Tentukan nilai suku ke-50 dari pola bilangan 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Dan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Bagaimana penyelesaiannya? Kita selesaikan bersama-sama. Kita lihat untuk pola bilangan yang pertama. Di sini suku yang pertama bernilai 2. Jadi U1 sama dengan 2. Dari mana 2? Kita ambil angka yang ada di U1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita lanjut, untuk suku yang kedua adalah 6. Berarti U2 sama dengan 6. Dari mana 6? Dari angka 2 ini ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan berikutnya di sini ada angka 12. Berarti U3 sama dengan 12. Dari mana? Ya, angka 3 dikali dengan 4 sama dengan 12. Dan U4 sama dengan 20. Dari mana 20? Ya, angka 4 ini kita kali dengan 5 sama dengan 20. Nah, dari pola ini kita dapat mengambil kesimpulan untuk pola barisan tersebut menggunakan pola barisan persegi panjang, ya. Di mana di sini perkalian pada persegi panjang yaitu panjang kali lebar atau lebar kali panjang. Di sini menggunakan angka yang selisih 1 ya. 1 dikali 2, 2 dikali 3, 3 dikali 4, 4 dikali 5. Jadi bilangan itu dikali dengan bilangan yang lebih besar. Tapi selisihnya hanya 1 saja ya. Nah, sehingga di sini kalau ditanya suku ke-50 berarti U50. Berarti berapa? Kita lanjut ya. Di sini U50 sama dengan 50 dikali bilangan di atasnya yang selisih 1 yaitu 51. Sehingga 50 dikali 51 sama dengan 2550. Jadi perkalian biasa nih ya. 51 dikali 5 boleh, kemudian ditambah 0 di belakangnya. Oke? Oke, ya. Kita lanjut untuk menentukan U1, U2, U3 sampai U50 untuk pola bilangan yang kedua, yaitu 1, 3, 6, 10. Ya, caranya sama seperti yang di sebelah kiri tadi ya. U1 nilainya 1. Dari mana 1? Kita pakai angka 1. Misalnya di sini 1 dikali 2. Hasilnya kan 2. Agar menjadi 1 berarti dikali setengah. Ya. Jadi kita kembalikan agar sama dengan suku yang pertama yaitu angka 1. Jadi 1 dikali 2 kemudian dikali setengah. Hasilnya 1. Kemudian kalau U2 di sini harus 3. Berarti angka 3 ini berasal dari U2 atau angka 2 ya. Dikali berapa? Oh, di sini kita kalikan dengan kakaknya. 2 kali 3 kan 6. Agar jadi 3, maka kita kali dengan setengah. Jadi 6 dikali setengah atau dibagi 2 ya. Sama dengan 3. Dan suku yang ketiga nanti sama dengan 6. Berarti U3 sama dengan 6. Dari mana 6? Ya, angka 3 ini kita kali dengan 4. Jadi 12 tentunya ya. Agar jadi 6, maka kita kali dengan setengah. Sama dengan 6. Dan suku yang keempat adalah 10. Dari mana 10? Ya, 4 dikali 5, 20. Agar jadi 10, maka dikali setengah atau dibagi 2. Sama dengan 10. Oke?
Ya, jadi di sini ada polanya. 1 kali 2 kali setengah. 2 kali 3 kali setengah. 3 kali 4 dikali setengah. 4 kali 5 dikali setengah. Atau setengahnya ditulis di belakang seperti ini, boleh. Di depan juga boleh. Ya. Di sini nama pola barisannya apa kira-kira? Ya, pola bilangan segitiga. Masih ingat? Luas segitiga itu rumusnya apa ya? Alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah alas kali tinggi, gitu ya. Nah, di sini sebagai alas dan tingginya, ini setengahnya. Jadi, untuk suku ke-50 berarti kita teruskan. U50 berapa ya? Iya. Caranya sama, yaitu 50 tadi dikali dengan kakaknya 50, 51 ya. Kemudian di sini ada tambahan perkalian dengan setengah, maka di sini dikali setengah. 50 kali 51 tadi sudah kita hitung ya. Di sini 2550, kemudian dikali setengah berarti dibagi 2, hasilnya adalah 1275. Jadi, suku ke-50 pada kedua pola bilangan tersebut adalah 2550 dan 1275. Bagaimana? Dapat dipahami ya? Ya, pasti dapat. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 2. Barisan aritmetika 47, 10, 13, dan seterusnya. Maka suku ke-40 barisan itu adalah, kita lihat penyelesaiannya, yang diketahui adalah A sama dengan 4. Apa itu A? A adalah suku pertama. Ya, di sini bilangan yang pertama adalah 4. Berarti suku pertamanya adalah 4. Kita beri nama A. Selanjutnya, B sama dengan 3. Apa itu B? B itu adalah selisih dari suku pertama ke kedua, kedua ke ketiga, 3 ke keempat, dan seterusnya. Di sini beda atau selisihnya selalu positif 3 ya. 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Sehingga di sini B sama dengan 3. Kemudian di sini karena yang ditanya adalah suku ke-40 atau suku ke N, N-nya adalah 40. Yang ditanya adalah suku ke-40 atau kita tulis dengan U40 sama dengan berapa? Kita jawab dengan menuliskan rumusnya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita ganti N-nya dengan 40, A-nya dengan 4, dan B-nya dengan 3. Kita hitung yang ada di dalam kurung, yaitu 40 dikurangi 1 adalah 39, kemudian dikali 3 hasilnya 117. Kemudian baru ditambah dengan 4, hasilnya adalah 121. Jadi, suku ke-40 pada barisan itu adalah 121. Bagaimana? Dapat dipahami? Pasti dapat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Barisan geometri 2, 6, 18, dan seterusnya. Maka rumus suku ke N barisan tersebut adalah, kita tulis dulu A-nya, atau bilangan pertama. Suku yang pertama adalah 2. Kemudian di sini karena bilangan geometri, maka di sini ada rasio atau R. Dari mana R? R adalah membagi suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua. Ya, kita ambil aja yang di depan. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Yang ditanya adalah UN, atau rumus ke N, dengan rumus umum yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kita ganti A-nya dengan 2, R-nya dengan 3 seperti ini. Nah, inilah rumus suku ke N dari barisan 2, 6, 18 tersebut.
selesai. Gitu ya. Nah, bedakan di sini UN untuk geometri dan UN aritmetika ya. Kalau di sini geometri maka di sini pakai R ya. Ada rasionya. Kita lanjut. Dalam bioskop disusun kursi dengan aturan barisan pertama ada 10 kursi, barisan kedua ada 14 kursi, dan barisan ketiga ada 18 kursi dan seterusnya. Maka banyak kursi pada barisan ke-20 ada berapa? Nah, di sini menggunakan barisan aritmetika ya. Di sini bilangan pertamanya adalah 10 ya. Kita tulis A-nya 10. Kemudian selisih atau bedanya dari 10 ke 14 itu adalah 4 ya. Atau 14 ke 8 juga 4. Jadi B-nya adalah sama dengan 4. Kemudian di sini yang ditanya barisan ke 20 atau kursinya ada berapa, berarti pada barisan ke-20 itu N-nya adalah 20. Jadi ke N ke 20 berarti N-nya sama dengan 20. Yang ditanya banyak kursi berarti U urutan atau suku ke-20 itu ada berapa? Dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita ganti rumus tersebut dengan yang diketahui A-nya dengan 10, N-nya dengan 20, dan B-nya dengan 4. Kita hitung yang ada di dalam kurung dulu, yaitu 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Kemudian dikali 4 hasilnya adalah 76. Kemudian ditambah dengan 10. Sehingga hasilnya berapa? Iya betul, 86. Jadi banyak kursi yang ada di barisan ke-20 ada 86. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu bakteri dapat berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika pada pagi hari pukul 7.00 ada 40 bakteri siapan, maka pada siang hari pukul 13.00 banyak bakterinya menjadi berapa? Bagaimana caranya? Tentunya di sini kita harus tahu termasuk barisan geometri atau aritmetika. Iya, tentunya di sini barisan geometri. Kenapa? Karena di sini membelah menjadi 2 itu artinya menjadi 2 kalinya ya, ada perkalian. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Berarti kan dikali 2 dikali 2 gitu ya. Nah, berarti di sini rasionya adalah 2. Nah, N-nya 6. Dari mana 6? Ya, di sini karena setiap jam membelah, berarti di sini kita hitung berapa jam dari 7 ke 13. Di sini 7 ke 13 itu selisihnya adalah 6 jam. Karena setiap jam berarti 6 jam dibagi 1 jam berarti mendapatkan 6 kali pembelahan. Ya. Jadi terjadi pembelahan 6 kali berarti N-nya sama dengan 6. Kemudian kita ditanya U6 atau banyak bakteri pada pembelahan yang ke-6. Jadi pada pukul 13 itu menjadi berapa? Pakai rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kita ganti A-nya dengan 40, R-nya dengan 2, N-nya dengan 6. Ya. Kemudian dikurangi 1. Kita hitung dulu yang merupakan pangkat. 6 dikurangi 1 menjadi 5. Sehingga 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? Iya, 32. Dari mana 32? Ya, 2 pangkat 5 itu menghitungnya dengan cara mengali bilangan pokoknya 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 32. Sehingga
Di sini kita mengalihkan 32 dengan 40 atau 32 dikali 4 berapa? Ya, 128 ditambah 0. Jadi menjadi 1280. Jadi banyak bakteri setelah pukul 13.00 ada 1280 bakteri. Bagaimana? Dapat dipahami ya? Pasti dapat. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui titik koordinat A 2,4, B-nya negatif 3,2, C-nya negatif 5, min 1, D 6, negatif 4, E negatif 7, negatif 2. Maka yang terletak di kuadran ketiga adalah, bagaimana caranya? Iya, di sini kita dapat mengingat bahwa pada bidang koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4 daerah atau disebut sebagai kuadran. Di mana kuadran yang pertama itu jika nilai X dan Y-nya bertanda positif. Jadi kedua-duanya positif. Kuadran kedua itu jika X-nya negatif, Y-nya bernilai positif. Dan yang ketiga, jika X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Jadi kedua-duanya negatif. Dan yang terakhir yaitu daerah kuadran keempat itu yang terletak di X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Sehingga di sini kita dapat menentukan mana yang terletak di kuadran ketiga, ya. Berarti di sini yang ketiga, keduanya negatif, berarti di sini ada negatif 5 dan negatif 1. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Jadi titik C dan satunya adalah titik E. Di mana E, X-nya negatif 7, Y-nya negatif 2. Jadi dua-duanya negatif. Berarti terletak di kuadran ketiga. Mudah bukan? Ya, pasti mudah. Yang jelas, kalian harus selalu ingat ini ya. Tidak ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. 1, kuadran 1, dua-duanya positif. Kebalikannya, 3, dua-duanya negatif. Oke? Ya, ini yang mudah dihafal adalah 1 dan 3. Yang lain, ya mudah juga. Yang penting kalian bisa mengingat, oh dibalik ya, untuk yang 2, itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau yang keempat, X-nya positif, dan Y-nya negatif. Ya, pasti kamu bisa. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui titik koordinat P 1,4 dan R-nya negatif 3,6. Maka titik P terhadap titik R terletak pada koordinat berapa? Nah, berarti di sini kalau titik P terhadap titik R, R-nya yang menjadi titik pusatnya. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, coba perhatikan di gambar bidang koordinat kartesius, di mana di sini ada sumbu X yang mendatar ya. Di sini sudah ada angkanya, ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Demikian juga di sini ada sumbu Y yang tegak, juga sudah ada angkanya. Kemudian di sini ada titik P dan titik R. Ya, titik P itu 1,4 di sini. Jadi pertemuan 1 dan 4. Dan R-nya adalah min 3,6. Ya, di sini min 3, di sini 6. Jadi min 3,6. Kemudian di sini kalau R-nya menjadi titik pusat, jadi R-nya di sini ya, ini jadi titik pusat, mau menuju ke P, maka arah
perjalanannya gimana? Ya, berarti dari R ini ke arah kanan. Ya, berapa petak? Ya, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 petak ke kanan, berarti positif ya. Setelah sampai di sini kemana? Ya, turun ke bawah, yaitu berapa petak? 2 petak, sehingga karena turun maka di sini bilangannya negatif 2 ya. Jadi ke kanan 4, turunnya 2 petak, jadi 4, min 2. Nah, inilah letak titik P terhadap R. Gitu ya. Oke. Cara lain yaitu kita bisa menghitung, misalnya tanpa gambar, maka kita bisa menghitung terlebih dahulu yang kita tulis adalah yang diketahui P itu 1,4 berarti XP atau nilai absisnya P adalah 1, ordinatnya atau Y dari P itu adalah 4. Sedangkan R-nya adalah min 3,6 berarti XR-nya min 3 dan YR-nya adalah 6. Selanjutnya koordinat P yang baru, artinya P itu kalau dilihat atau terhadap R, maka di sini kita rumuskan seperti ini. XP dikurangi XR, YP dikurangi YR, gitu ya. Jadi X-nya P dikurangi X-nya R, gitu ya. Dan Y-nya P atau Y milik P dikurangi Y-nya milik R, gitu. Nah, selanjutnya kita ganti dengan angka yang sudah diketahui. XP tadi adalah 1 dikurangi XR, berarti di sini min 3. Jadi 1 dikurangi min 3. YP-nya kita punya angka 4. Kita tulis 4. Dikurangi Y-nya R. Y-nya R adalah 6. Jadi 4 dikurangi 6. Kemudian kita hitung. Di mana di sini 4 kurangi 6 adalah negatif 2. Sementara kalau 1 dikurangi negatif 3 sama dengan 1 ditambah 3 ya. Negatif-negatif jadi positif. Sehingga 1 tambah 3 menjadi 4, di sini tetap min 2. Jadi titik P itu adalah 4,2. Jadi sama kan? Iya. Dengan gambar boleh, dengan perhitungan juga boleh. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui himpunan A, anggotanya adalah A, B, C, D. Dan himpunan B, anggotanya 2, 3, 5. Maka banyak pemetaan dari A ke B ada berapa cara? Iya. Perhatikan di sini kita tulis yang diketahui. Himpunan A, anggotanya A, B, C, D, berarti NA. Apa itu NA? Banyaknya anggota A ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ya, ada 4 huruf, berarti kita tulis NA sama dengan 4. Demikian juga untuk yang B, himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, maka NB-nya ada 3. Karena di sini mempunyai 3 anggota. Oke? Ya. Selanjutnya yang ditanya adalah banyak pemetaan dari A ke B. Ya. A ke B. Maka rumusnya apa? Iya. Kita jawab dengan menggunakan rumus yang sederhana yaitu NB di pangkat NA. Ingat di sini jangan terbalik. B-nya yang di bawah, A-nya yang di atas. Kalau di sini dari A ke B ya, A ke B, A menuju B, anggaplah gitu ya. Jadi panahnya dari A menuju B, maka B-nya yang di bawah. Ya, seperti air mengalir ya. Kalau mengalirkan air dari A ke B, ya berarti B-nya di bawah, A-nya yang di atas. Gitu ya, jangan kebalik ya. Oke, diperhatikan di sini. A ke B berarti B-nya yang di bawah. A-nya yang di atas. Tapi nanti kalau dibalik, ya dibalik. Gitu ya. Oke. Kita ganti. NB. Banyaknya anggota B tadi ada 3.
pangkat NA berarti pangkatnya 4. Sehingga di sini 3 pangkat 4. Bagaimana cara menghitung 3 pangkat 4? Ya, pasti kalian bisa semua, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya ada, 2, 3, 4. 3 kali 3, 9 kali 3, 27 dikali 3, 81. Oke? Oke. Mudah bukan? Pasti mudah. Kita lanjut. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan pemetaan yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu A, B, C, dan D. Nah, sekarang mana yang merupakan pemetaan? Ya, ciri pemetaan adalah setiap anggota daerah asal. Daerah asal itu berarti yang pertama, ya, yang ditulis di depan ini, mempunyai tepat satu pasangan di daerah kawan. Ya, berarti di sini kita lihat dari option A dulu ya. Di sini 1 berpasangan dengan A, 1 berpasangan dengan B. Berarti ada anggota daerah asal yang punya 2 pasang, yaitu A dan B. Nah, di sini berarti pemetaan atau bukan? Bukan ya. Jadi di sini bukan pemetaan karena 1 punya 2 pasangan ya. Oke. Lanjut untuk yang B. 1 berpasangan dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D. Berarti iya, di sini merupakan pemetaan. Ya, jadi di sini setiap anggota daerah asal mempunyai dapat 1 saja, masing-masing 1 ya. Angka 1 punya pasangan 1, 2 juga 1, 3 juga 1, 4 juga 1. Nah, kita lanjut untuk yang C. Bagaimana? 1 punya pasangan A, 2 punya pasangan B, 2 punya pasangan C. Ya, berarti di sini yang menyebabkan salah ya. 2 mempunyai 2 pasangan, yaitu B dan C. Berarti bukan pemetaan. Dilanjut, yang D. Ya, di sini pasti bukan karena 1 mempunyai 4 pasangan. A, B, C, D. Berarti bukan pemetaan. Jadi yang pemetaan adalah D. Ingat di sini ciri pemetaan ya. Di sini yang anggota yang pertama di sini ya selalu berganti. Nah, ini berganti 1, 2, 3 dan 4. Maka itu ciri atau yang mudah kita amati bahwa itu adalah pemetaan. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 3 dan gx sama dengan 3x dikurangi 1. Jika nilai x sama dengan 5, tentukan nilai yang pertama adalah f(x) ditambah gx. Dan yang kedua di sini, option B yaitu f(x) dikurangi gx. Kita jawab yang A, yaitu untuk f(x) ditambah gx. Nah, kita jumlahkan saja. Kalau di sini penjumlahan, maka di sini langsung kita jumlahkan saja atau kita tulis untuk f(x) 2x ditambah 3 ya. Kita tulis ditambah, mesin ditambah juga. Gx berarti 3x dikurangi 1 di sini. 3x dikurangi 1 kita tulis di sini. 3x dikurangi 1. Selanjutnya, kita bisa mengumpulkan suku yang sejenis, yaitu 2x dengan 3x. Seperti ini ya. 2x ditambah 3x, tandanya perhatikan di sini plus atau tambah ya, di sini tambah. Sementara di sini plus 3 plus 3. Di sini ada min 1, tulis min 1 ya. Jadi suku-sukunya kita kumpulkan berdasarkan jenisnya. Di sini huruf dengan huruf, di sini angka dengan angka. Huruf dengan huruf kita hitung, 2x ditambah 3x menjadi 5x, sedangkan yang 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Ya, jadi di sini
5x ditambah 2. Selanjutnya, di sini karena diminta jika nilai x-nya 5, maka nilainya berapa? Ya, di sini kita ganti x-nya sama dengan 5, maka 5x menjadi 5 kali 5. Kemudian di sini ditambah 2. Kita kalikan dulu. 5 kali 5 jadi 25, kemudian ditambah 2, hasilnya adalah 27. Jadi, untuk penjumlahan fx dan gx, jika x-nya sama dengan 5, nilainya adalah 27. Oke? Dapat dipahami? Iya. Kita lanjut untuk yang pengurangan atau selisih. Ya, kita kerjakan di halaman berikutnya. Sebagai nomor 11 ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 3 tadi, sama, dan gx-nya juga 3x min 1. Jika nilai x-nya sama dengan 5, maka tentukan selisihnya, yaitu fx dikurangi gx. Ya, kita tulis fx dikurangi gx itu kita ganti fx-nya dengan 2x plus 3, ya, dari soal. 2x plus 3 kita gantikan, dikurangi juga dikurangi. Nah, di sini perhatikan, kalau pengurangan maka di sini kita pakai kurung, agar tidak salah pengertian ya. Berarti nanti dikurangi oleh semua yang ada di dalam kurung, gitu ya. Nah, berapa gx tadi? Gx tadi adalah 3x dikurangi 1. Kita salin aja, kita tulis. 3x dikurangi 1. Ini milik gx, gitu ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita melanjutkan, kita buka kurung. Membuka kurung ini, caranya adalah mengalihkan yang ada di dalam kurung dengan yang di luarnya. Di sini ada tanda negatif. Berarti, 3x dikali negatif menjadi negatif 3x. Sementara di sini negatif 1 dengan negatif. Negatif kali negatif jadi positif 1. Jadi negatif 1 berubah menjadi positif 1 karena di sini negatif ketemu negatif. Oke? Oke. Selanjutnya di sini kita kumpulkan suku yang sejenis. Siapa? 2x dengan negatif 3x. Jadi seperti ini ya. Jadi tandanya perhatikan di sini ikut kemana saja ya. Di sini 2x positif tetap, negatif 3x juga tetap ya. Sementara untuk yang positif 3 atau tambah 3 kita tulis di belakang sini menemani angka 1 ya. Di sini angka 1 plus 1 tetap. Kita hitung dari 2x dikurangi 3x jadi berapa? Ya, punya 2 diminta 3, berarti masih kurang 1 huruf x. Sementara yang angka 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini bisa kita tulis min 1x itu dengan min x saja. Plus 4 ya tambah 4. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita diminta menentukan nilainya jika untuk nilai x itu sama dengan 5. Jadi x-nya sama dengan 5, maka F5 dikurangi G5 berapa? Tentunya kita mengganti x ini saja. Karena Fx dikurangi G tadi kan hasilnya ini. Nah, min x ditambah 4. X-nya diganti dengan 5, jadi menjadi min 5. Jadi min x, x-nya 5 jadi min 5. Ditambah 4. Min 5 ditambah 4. Hutang 5 dibayar 4. Berarti masih kurang 1 atau masih berhutang 1. Selesai. Jadi nilai selisih dari Fx oleh Gx adalah negatif 1. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5. Jika nilai fx sama dengan 7, maka tentukan nilai x. Bagaimana caranya? Perhatikan penyelesaiannya di layar. Di sini kita sudah punya yang diketahui fx sama dengan 7. Kita tulis fx sama dengan 7 ya. Kemudian fx tadi juga diketahui fungsinya atau rumus fungsinya adalah 3x kuadrat dikurangi 5. Kita tulis di sini.
3x kuadrat dikurangi 5 sama dengan 7 dari atasnya tadi ya. Nah, karena kita ingin mencari nilai X, maka selain X harus hilang. Nah, diantaranya di sini min 5. Min 5 kita hilangkan dengan menambah 5 atau memberi lawan dari min 5 ya. Min 5 tambah 5 jadi 0, di sini juga ditambah. Sehingga tulisannya atau dapat ditulis menjadi 7 ditambah 5. Di sini hilang ya. Atau juga gampangnya kalian memindahkan ya, negatif 5 pindah ruas ke kanan menjadi positif ya, negatif menjadi positif gitu ya. Nah, selanjutnya 7 ditambah 5 menjadi 12. Ini milik 3x kuadrat. Agar tidak ada angka 3-nya berarti dibagi 3. Ini juga dibagi 3 atau 3 ini dipindah ke ruas kanan juga boleh ya. Istilahnya pindah ruas gitu ya. Menjadi pembagian, di sini perkalian menjadi pembagian. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Itu adalah milik X kuadrat. Kalau misalnya kita diminta untuk menentukan X saja, ya berarti pangkat 2-nya harus hilang. Ya. Lawan dari kuadrat adalah akar, berarti kita akar. 4-nya diakar, hasilnya adalah 2. Ya. Jadi nilai X sama dengan 2. Selesai. Bagaimana? Bisa dilanjut? Pasti bisa. Soal nomor 13. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2. Maka nilai f-3, f-3 artinya apa? Ya, artinya x-nya nanti diganti dengan min 3. Oke? Kita jawab bersama-sama, kita tulis dari fungsinya tadi atau rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2. Kemudian kita ganti x-nya dengan min 3 menjadi seperti ini ya. Setiap ada huruf x diganti dengan negatif 3. Sehingga x kuadrat berarti min 3 kuadrat. Ditambah 5x berarti ditambah 5 dikali min 3. Kemudian di sini ada min 2, kita tulis min 2 tetap. Ini konstanta atau bilangan tetap. Kita hitung yang ada di dalam kurung, di sini dikuadratkan, min 3 kuadrat berapa? Min 3 kali min 3, min kali min berarti jadi plus. Tinggal memikirkan 3 kali 3 jadi 9. Sementara yang 5 dikali min 3 jadi min 15 atau negatif 15. Min 2-nya tetap min 2. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menyederhanakan bentuk di sini yaitu ada min 15 dengan min 2 ya. Min 15 dengan min 2 menjadi min 17. Kemudian kita gabung dengan 9. Di sini ditambah negatif berarti menjadi negatif atau pengurangan. 9 dikurangi 17. 9 dikurangi 17 berapa? Iya, negatif 8. Gitu ya. Jadi punya 9 diminta 17 berarti masih kurang 8. Selesai. Jadi nilai F3 sama dengan negatif 8. Oke? Kita lanjut. Soal nomor 14. Diketahui fx sama dengan ax ditambah b. Jika f1 sama dengan 3 dan f5 sama dengan 19, maka tentukan rumus fx-nya. Bagaimana caranya? Iya, berarti kita harus mencari nilai a dan nilai b. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengganti x-nya dengan 1 ya, karena di sini F1 berarti x-nya diganti 1. Nilainya harus sama dengan 3. Nah, berarti harus sama dengan 3. Jadi sini x-nya tadi diganti angka 1 berarti ax menjadi a kali 1 ditambah b harus sama dengan 3. Ini dari pernyataan ini. Selanjutnya kita juga mengganti x-nya dengan 5.
Ya, jadi F5 berarti X-nya diganti 5 harus sama dengan 19. Dari bentuk yang ini tadi, kita tulis F5 berarti X-nya diganti angka 5 ya. AX berarti A kali 5. Ditambah B harus sama dengan 19. Dari mana 19 ini? Dari soal di sini ya. F5 sama dengan 19. Oke? Nah, selanjutnya kita eliminasi. Apa itu dieliminasi? Dihilangkan salah satu variabel A atau B dengan cara mengurang ya. Kita kurangi saja di sini. Ya, dikurangi. Berarti di sini A1, A kali 1 dikurangi A kali 5. 1 dikurangi 5 berapa? Iya, negatif 4. Sehingga di sini negatif 4A. Ditambah B dikurangi B sama dengan 0. Sama dengan 3 dikurangi 19. Punya 3 diminta 19. Berarti masih kurang 16 atau negatif 16. Oke? Ya, di sini min 4A ditambah 0 tetap min 4A sama dengan negatif 16. Untuk mencari nilai A berarti negatif 16 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif jadi positif. Kita tinggal memikirkan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, ketemu A. Setelah A-nya ketemu 4, kita substitusikan A sama dengan 4 ini, atau A nanti diganti dengan 4, ke mana? Ke salah satu. Boleh yang ini ya, A kali 1 ditambah B sama dengan 3. Boleh yang di bawah, A dikali 5 tambah B sama dengan 19. Kita ambil yang di atas ini ya. A dikali 1 tambah B sama dengan 3. Nah, kita substitusikan A dengan 4, yaitu A diganti dengan 4. Sehingga di sini 4 dikali 1 tambah B sama dengan 3. 4 kali 1 tetap 4, ditambah B harus sama dengan 3. Untuk mencari B berarti 3 dikurangi 4. Dan hasilnya B adalah negatif 1. Gitu ya. A-nya 4, B-nya negatif 1. Selanjutnya substitusikan kemana? Ke rumus fungsi yang semula, yaitu ini fx sama dengan ax ditambah b ya. Jadi A-nya diganti 4, B-nya diganti dengan negatif 1 sehingga menjadi 4x ditambah negatif 1. Ditambah negatif 1, kita sederhanakan penulisannya menjadi dikurang 1. Gitu ya. Sehingga fungsi atau rumus fungsi fx sama dengan 4x dikurang 1. Selesai. Kita lanjut ke soal nomor 15. Dua regu penolong akan mengangkat drag bar untuk mengangkat korban bencana. Jika anggota regu A dan B masing-masing terdiri dari 5 orang, dan setiap anggota regu A berpasangan dengan tepat satu anggota regu B, ada berapa cara pasangan tersebut dapat dilakukan? Bagaimana kira-kira? Iya, di sini menggunakan fungsi atau relasi korespondensi satu-satu atau pasangan satu-satu. Oke, tentunya kita tulis dulu yang diketahui. Di sini NA, banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, yaitu 5. Berarti N-nya sama dengan 5. Maka banyak korespondensi satu-satu kita tahu, yaitu rumusnya apa? N faktorial. Bagaimana? N faktorial itu adalah N dikali N-1, dikali N-2, dikali N-3, dan seterusnya sampai 1 atau tinggal 1 saja. Ya. Jadi bilangan terakhirnya 1 paling kecil. Jangan sampai 0 ya. Kalau sampai 0 nanti dikali 0 habis deh. Ya. Jadi paling kecil 1. Kita ganti karena N-nya tadi berapa? Ya 5.
Berarti 5 dikali 5 kurangi 1, 5 kurangi 2, 5 kurangi 3, dan seterusnya. Terakhirnya angka 1. Berarti di sini 5 tetap 5, 5 kurangi 1, 4, kurangi 2 jadi 3, kurangi 3 jadi 2, berarti terakhir adalah 1. Ya. Jadi urut 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Tinggal menghitung. Kita kalikan. 5 kali 4, berapa yuk? 20 kali 3, 60 dikali 2, 120 dikali 1 tetap 120. Jadi, banyaknya cara untuk berpasangan antara regu A dan regu B. Di sini ada 120 cara. Selesai. Bagaimana? Iya. Ternyata sudah sampai pada akhir pembahasan untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga kalian menjadi pintar dan sukses. Amin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.